Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Untuk materi akan disampaikan oleh saya, Syakila Anastasia, NIM 085, dan ketiga rekan saya, yakni ada Yeva Putri Wulandari, Sri Wahyuni, dan Safrizal. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Yeva, kemudian dilanjutkan oleh saya, dilanjutkan lagi oleh rekan saya Safrizal, dan yang terakhir oleh rekan saya Sri Wahyuni. Berikut adalah penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu pengertian fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dan pendapatan nasional dalam perekonomian. Dalam konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsinya. Sedangkan dalam tabungan, semakin tinggi pendapatannya, semakin besar juga tabungan, karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Kemudian yaitu yang selanjutnya, ciri penting fungsi konsumsi. Yang pertama yaitu terdapat titik impas dari pendapatan, yaitu tingkat di mana seluruh pendapatan disposable rumah tangga digunakan untuk kegiatan konsumsi. Yang kedua, di bawah tingkat impas. Dalam hal ini, konsumsi rumah tangga lebih besar dari pendapatan disposable, sehingga rumah tangga melakukan pinjaman atas menggunakan tabungan sebelumnya. Kegiatan ini disebut de-saving. Yang ketiga yaitu di atas tingkat impas. Dalam hal ini, karena pendapatan disposable lebih besar dari konsumsi, maka sisanya akan ditabung. Yang terakhir yaitu setiap peningkatan pendapatan disposable meningkatkan kegiatan konsumsi, namun besarnya peningkatan konsumsi ini lebih rendah daripada peningkatan pendapatan disposable. Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat dan negara sangat erat hubungannya dengan pendapatan masyarakat dan negara, sehingga besar kecilnya konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Jadi hubungan antara pendapatan dan konsumsi bersifat positif atau berbanding lurus, atau secara matematis fungsi konsumsi dapat dinotasikan sebagai C sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan oleh masyarakat akan ditabung. Jadi, hubungan antara pendapatan dengan tabungan bersifat positif atau berbanding lurus, atau secara matematis fungsi tabungan dapat dinotasikan sebagai S sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai rumus fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi atau disimbolkan dengan C dengan pendapatan yang disimbolkan dengan Y. Fungsi persamaan linearnya adalah C sama dengan A sama dengan BY. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan yang disimbolkan dengan S dengan pendapatan yang disimbolkan dengan Y. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Untuk mencari S yaitu Y sama dengan C, padahal C sama dengan A sama dengan BY, sehingga S sama dengan Y min buka kurung A plus BY, S sama dengan Y min A min BY, S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung dikalikan Y. Penjelasan dari fungsi konsumsi. C sama dengan tingkat konsumsi nasional,
A disimbolkan dengan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nol atau autonomous consumption atau konsumsi otonom. Sedangkan B adalah MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A harus positif dan nilai B juga harus positif. Untuk mencari nilai A adalah APC dikurangi MPC dikalikan dengan Y. APC merupakan perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional atau C dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri atau Y. APC sama dengan C dibagi Y, sedangkan MPC atau B mencarinya adalah delta C dibagi dengan delta Y. Penjelasan dari fungsi tabungan. Jadi fungsi tabungan rumusnya adalah S sama dengan minus A plus buka kurung 1 min B tutup kurung dikalikan Y. 1 min B atau biasa disebut MPS dapat dicari dengan delta S dibagi dengan delta Y. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A harus negatif sedangkan nilai MPS harus positif. Keterangan S sama dengan tingkat tabungan nasional, 1 min B atau MPS yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan tabungan. Sedangkan untuk mencari grafik fungsi konsumsi dan tabungan, langkah yang pertama adalah grafik fungsi konsumsi dimulai dari titik A atau konsumsi otonom. Langkah kedua, grafik fungsi tabungan dimulai dari titik minus A, dan langkah ketiga, kemudian kedua titik tersebut ditarik garis lurus dan memotong titik break even point, baik titik break even point yang berada di atas maupun titik break even point yang berada di bawah. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 076 akan menjelaskan tentang hubungan konsumsi dan tabungan. Menurut Keynes, konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Menurutnya ada batasan konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan, yang artinya tingkat konsumsi harus terpenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Dengan rumus C sama dengan CO ditambah BYD. C yaitu konsumsi, CO yaitu konsumsi otonomus, B yaitu marginal propensity to consume, YD yaitu pendapatan disposable. Konsumsi otonomus adalah jumlah minimal uang yang bisa digunakan untuk bertahan hidup yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Margin propensity to consume atau MPC adalah konsep yang memberikan gambaran tentang beberapa konsumsi akan bertambahnya bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Dengan rumus yaitu APC sama dengan C per YD. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Dengan demikian kita dapat menyatakan YD sama dengan C ditambah S. Dapat dikatakan juga setiap tambahan penghasilan disposable akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan disposable yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marginal atau MPS. Rumus MPS sama dengan delta S per delta Y. Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable disebut kecenderungan menabung rata-rata atau APS. Dengan rumus APS sama dengan tabungan dibagi pendapatan disposable. D. Faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Tingkat pendapatan bukanlah status faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Terdapat beberapa faktor lain di luar pendapatan yang juga menentukan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi masyarakat. Sobri dalam
Adriani dalam Dian dalam kurung 2007 mengemukakan beberapa faktor yang juga mempengaruhi terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat, antara lain 1. Distribusi penghasilan. Tambahan penghasilan mempunyai arti yang berbeda bagi beberapa orang berdasarkan situs sosialnya. Bagi orang yang berpendapatan tinggi, tambahan penghasilan akan lebih banyak digunakan untuk menambah tabungannya. Sedangkan bagi beberapa orang dengan penghasilan yang rendah, maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk memenuhi konsumsi. Kedua, jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, pengeluarannya untuk konsumsi akan lebih besar. Sebaiknya perekonomian yang memiliki penduduk relatif sedikit, maka pengeluarannya untuk konsumsi lebih sedikit. 3. Banyaknya kekayaan masyarakat yang berwujud. Banyaknya alat likuid yang tersedia juga merupakan faktor lain yang memenuhi konsumsi. Misalnya tabungan, uang tunai, obligasi, dan lain-lain. Semua alat likuid tersebut dapat segera diuangkan untuk menambah konsumsi. 4. Banyaknya barang-barang tahan lama dalam masyarakat. Barang-barang konsumsi tahan lama seperti rumah, mobil, televisi, dan lain-lain yang dimiliki oleh masyarakat dapat menambah pengeluaran konsumsi karena semakin banyak pendapatan yang dikeluarkan untuk barang kebutuhan konsumsi, namun juga dapat mengurangi pengeluaran konsumsi karena di masa yang akan datang dapat menambah penghasilan. 5. Sikap masyarakat terhadap kehematan. Perilaku dan kebiasaan seseorang sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi, misalnya kebiasaan berhemat. Sikap masyarakat terhadap penghematan akan mengurangi pengeluaran konsumsi. Seseorang lebih memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan asuransi daripada membelanjakannya. Menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, meliputi 1. Selera. Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu. 2. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. 3. Kekayaan. Kekayaan secara eksplisit mempunyai implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando, dan Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. 4. Keuntungan atau kerugian kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. 5. Tingkat bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. 6. Tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi real. Itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.